Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi qulubi ahibbaihim mawaddatan wa rahmatan fa asbahu biha minal mutahabina wa minal mutawadina wa minal mutarahimina faj'alhum fi hadhihi dunya hasanatan faj'alhum fi hadhihi dunya fil hasanati wa fil akhirati fil hasanati. Wa sallallahu wa sallamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Imami ahli al-mawaddati wal mahabbati wa ala alihi al-adhhari wa ashabihi at-tayyibin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para hadirin dan hadirat, ada di antaranya para ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudara dan saudari-saudari. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Mari kita niat, dan selalulah kita berniat sekaligus memohon kepada Allah semoga perkumpulan kita saat ini menjadi sebab kita kelak bisa berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah harapan utama kita. Kita ingin di surga kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin di surga bersama Rasulullah, maka hendaknya di dunia selalu bersama Rasulullah. Dan yang akan kita hadirkan pada kesempatan ini adalah bagaimana cara hidup bersama Rasulullah. Kalau kita berbicara tentang keindahan rumah tangga, maka Nabi Muhammad adalah guru cinta, guru keharmonisan, guru kasih sayang, guru keindahan. Kalau berguru dengan guru yang salah, maka salahlah ilmu yang didapat. Maka guru cintamu adalah Rasulullah. Guru rumah tanggamu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami membicarakan tentang poin-poin yang harus kita ketahui, bagaimana kita mewujudkan dalam rumah tangga kita ini keindahan dan kemesraan, kebahagiaan, maka mari kita melihat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi adalah rumah contoh. Dan yang harus kita ketahui juga bahasanya kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati. Yang mencari kebahagiaan di luar hati maka tidak akan ketemu. Banyak orang mencari kebahagiaan seolah-olah di balik tumpukan uang, seolah-olah di balik rumah megah dan mobil mewah, dan seolah-olah kebahagiaan adalah di balik pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang diberi oleh Allah harta melimpah, akan tapi dalam rumah tangganya pun terjadi percekcokan. Dan alangkah banyaknya orang yang diberi jabatan oleh Allah, akan tapi pun juga terjadi percekcokan dalam rumah tangganya. Begitu sebaliknya kita menemukan seorang fakir yang hidup di kampung, di pedesaan. Lihat, dia bisa bekerja sehari untuk makan sehari, akan tapi selalu kita ketemukan setiap hari adalah candaria. Hidupnya adalah penuh dengan kegembiraan. Lihat, bangun pagi sudah tersenyum. Lihat, dalam keadaan lapar pun mereka masih bisa bercandaria. Itulah keindahan yang sesungguhnya. Jadi dunia bukanlah ukuran, akan tapi batin yang terdidik itulah yang memiliki cinta yang sesungguhnya. Maka malah pada siang pagi hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan yang hakiki. Adapun nanti ternyata jika Allah memberikan kepada Anda kekayaan adalah tambahan, jika diberi jabatan adalah tambahan, akan tapi kebahagiaan harga mati tidak boleh ditawar. Dalam keadaan kaya atau melarat, dalam keadaan sakit atau sehat, harus ada kebahagiaan. Dan jangan, ini kebahagiaan dan itu keindahan, dan Nabi mengajarkan keindahan kebahagiaan. Mari kita membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemesraan Rasulullah, pendidikan kemesraan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pandai berseni dalam bercinta, mengerti seni bercinta dalam segala hal.
Seni bercinta yang sangat indah kalau kita baca Nabi SAW. Pernah suatu ketika Siti Aisyah, saya baca dulu. Siti Aisyah melihat ada orang main tari-tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah. Orang-orang Habasyah main tari tradisional, main pukul-pukul, ketepung gitu. Siti Aisyah mendengar dari dalam rumah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, itu orang Habasyah lagi bersenang-senang karena hari ini hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah." "Baik, sini Aisyah." Apakah di saat melihat lalu dibiarkan Aisyah kau lihat ke sana? Oh tidak. Apakah Rasulullah, "Kau Aisyah ada di belakangku." Sayyidah Aisyah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidah Aisyah melihat di balik kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah apa? "Aku letakkan daguku di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddi, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak hanya dibiarkan untuk sekedar menonton. Sekarang coba zaman sekarang ini lihat, sudah diberi oleh Allah kekayaan, punya kamar beda, istrinya di sana nonton televisi, suaminya di sebelah. Bagaimana gambaran Nabi SAW? Saya kalau membaca ini indah betul nilai. Wa kana khaddi ala khaddihi, sambil nonton orang main tari-tarian, pipi Rasulullah menempel di pipi Siti Aisyah. Allah. Coba bayangkan keindahan. Sekarang apalagi zaman-zaman iPhone, zaman kadang di bandara 2 jam dengan suaminya gak sapa-sapaan. Oh, kasihan betul tuh manusia. Aneh. Ada yang begitu angkat tangan nanti didoain sama Allah. Berubah ya, berubah. Ini banyak keindahan Nabi seperti itu. Urusan nonton saja bagaimana seni Nabi dalam bercinta. Ada keindahan, ada makna. Allah indahnya. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah SAW, apakah beliau butuh atau tidak butuh itu tidak penting. Yang penting bagaimana selalu membuat seni dalam rumah tangga itu. Kepiawaian dalam bercinta itu. Siti Aisyah lagi meminum air. Siti Aisyah lagi meminum air begitu, dapat separuh air. Rasulullah tiba-tiba berkata, "Ya Aisyah, nawil ini." "Iya." "Berikan segelas air itu wahai Aisyah." "Baik ya Rasulullah." Padahal air di sana ada. Rasulullah minta airnya Siti Aisyah yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Diberikanlah segelas air oleh Siti Aisyah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diambillah gelas oleh Rasulullah, dan oleh Rasulullah diputar gelas itu, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Oh. Mana keindahan. Kalau bahasa sekarang, yuk makan sepiring berdua dengan suami. Makan sepiring berduanya adalah dulu waktu jadi pengantin saja. Itu pun yang nyuruh tukang potret, tukang kamera. Nasib. Si itu kau ngaku kemesraan, keindahan. Makan sepiring berdua sampai hari ini. Sesaat suap-suapan, sesaat sendoknya ditinggal di mulut sang istri. Kan jadi candar ya. Harus seni bercinta ada. Nabi mengajari seni bercinta. Jangan tegang, terus apalagi yang sudah jadi ustadz pulang ke rumah, "Assalamualaikum." Nabi kalau pulang ke rumah sangat indah, lihat. Urusan peperangan sampai dikatakan bagaimana Rasulullah itu kalau berada di medan laga begitu gagah perkasanya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi di saat Rasulullah bersama istrinya begitu mesra dan indahnya seperti orang yang tidak pernah kenal peperangan. Allah. Waktu di rumah sudah bos, padahal perusahaannya banyak, perusahaannya besar, kaya raya. Sampai di rumah itu masuk kamar istrinya masih main komputer. Apa itu? Tinggalkan itu semuanya dengan istrimu yang maksimal 100%. Istrimu sudah nunggu berjam-jam. Yang ustadznya totonya apa? "Sebentar, abah mau sholat 20 rakaat dulu." Mana itu keindahan? Kami ingatkan kepada para ustadz sekalipun, kalau sudah bersama istrimu adalah maksimal. Kalau mau ibadah jangan di situ. Ibadahmu dengan istrimu adalah bermesraan. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraanmu, bisa 1000 rakaat di atas kendaraanmu. Sehingga kalau ketemu istri tinggal bermesraan, bercanda ria untuk. Kita menemukan guru-guru mulia kita adalah sholat di atas kendaraan. Kami khusnudzon bahasanya kalau di rumah akan maksimal dengan anak-anak, maksimal dengan istri. Sampai di rumah istrinya sudah nunggu masih berkata, "Sebentar ya Umi, mama sayang, saya mau baca Quran 2 juz lagi." Dan bagaimana kisah Siti Aisyah? Ini gambaran tentang kehidupan Nabi dulu. Dan memang ini sampel tinggi, contoh yang paling luar biasa. Tapi paling tidak kita niru sedikit begitu. Siti Aisyah itu kalau sudah mendengar Rasulullah mau pulang itu sudah mempersiapkan diri. Sampai kadang dalam sejarah disebutkan Siti Aisyah begitu menanti-nanti kedatangan sang kekasih. Mendengar ringkikan kuda, dibuka pintu, oh Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah. Jadi dinanti sang suami itu, dan istri menanti dengan segala persiapannya. Apa yang dibutuhkan oleh seorang suami. Jadi datang suami sudah siap.
Jadi kalau mungkin dalam bahasa sekarang berdandan untuk suami selengkapnya. Sehingga suami datang langsung disambut, dibukakan pintunya. Diambilkan segelas air. Apa sih beratnya mengambilkan segelas air? Ayo. Nggak berat ini. Yang disuruh adalah pembantu rumah tangga saja. Ambilin buat abah gelas. Buatin kopi. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yang pandai dalam bercinta itu ternyata di saat pulang tidak menampakkan capek. Bahkan suatu ketika Sayyidina Rasulullah pernah terluka. Sehingga di saat beliau mengendarai kuda itu, dengan luka itu sangat mempengaruhi beliau. Sehingga dengan luka beliau merasakan sakit waktu mengendarai kuda. Turun dari kudanya, disambut oleh Siti Aisyah, dipapah oleh Siti Aisyah, dibonceng oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terkaget, ada bebasahan di tangan Siti Aisyah, lalu dicium bau wangi darah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada darah di pinggangmu. Tersenyum Siti Rasulullah kepada Aisyah. Iya Aisyah, sakit ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang itu, ini bahasanya Rasul, ada bahasa ini. Kalau bahasa saya terjemahkan ini. Iya Aisyah, tadi mas sakit, setelah melihat kamu nggak sakit lagi, begitu loh. Iya Aisyah sakit, sekarang sudah tidak lagi. Tidak menambahkan, aduh tadi saya kenapa udah. Keluh kesah hilang, buang di pinggir jalan sana. Sampai pulang di rumah tampakkan senyum, biarpun di sana ada permasalahan, problem kayak apapun. Karena suami istrimu menanti-nantimu mulai dari tadi. Saya baca dulu keindahan biar belajar dari Nabi SAW. Banyak saya cinta. Saya membaca, kalau membaca hadis itu ada sesaat hadis dibaca untuk menghasilkan hukum-hukum fikih. Tapi kadang saya membaca hadis Nabi itu hukum kemesraan. Hukum kemesraan, keindahan-keindahan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Siti Aisyah begitu siap di saat suaminya datang. Zaman sekarang Masya Allah, suaminya datang, sudah tahu itu mobil suami, masih saja asik dengan televisinya. Diketuk-ketuk pintu, bang masuk, pintu gak dikunci. Mana itu, keindahan mana? Sudah begitu bajunya Masya Allah, suaminya datang seharusnya tampak cantik, tahu suaminya datang. Ini sebetulnya bukan sesuatu yang berat, hanya perlu berlatih. Jadi anggap saja suamimu adalah selalu baru. Seperti halnya kalau kita mau kedatangan tamu, apa yang kita lakukan? Kenapa kita bisa berdandan untuk tamu, akan tapi dengan suami atau dengan istri tidak bisa? Nasib buruk untuk sang suami, lihat, yang membelikan baju adalah sang suami. Baju bagusnya itu hanya untuk hadir pengantin sama shopping ke toko-toko. Giliran sama sang suami dikasih daster robek tahun 80 tuh ya. Baju lama daster, tahu? Tak tahu apa, baju tidur yang kusut begitu sudah. Ini cambuk sedikit biar ibu lu cantiknya untuk sang suami. Ada istri yang tidak pernah peduli urusan dandan, Masya Allah. Dulu sebelum menikah ia mah dandan, sudah punya anak 1, 2, oh, Masya Allah. Sampai nanti urusan detail-detail, mohon maaf, hal-hal yang sampai dalam nanti ada pendidikan khusus. Ada seorang wanita tuh cuek, tidak pernah peduli. Mohon maaf, ini adalah juga pendidikan. Kalau kita bicara di kalangan orang dewasa, tidak ada masalah. Akan tapi jangan diangkat bicara itu dengan bahasa jorok dan rendah dan hina. Mohon maaf, kami harus menghimbau. Kebersihan dalam wilayah-wilayah tersembunyi adalah penting. Kebersihan, banyak wanita yang cuek. Mohon maaf, keringat dan sebagainya, apa mengaruhi dengan aroma-aroma dan sebagainya. Tahu aroma kita selalu tidak baik, maka kita bukan Rasulullah. Rasulullah mau wangi aromanya. Kalau sudah tahu aroma kita semacam itu, kenapa kita tidak berusaha untuk membersihkan? Bersih wilayah-wilayah tertentu. Sehingga ada fitrah yang diajarkan Nabi. Fitrah itu apa? Mulai potong kuku dan sebagainya, sampai potong wilayah tersebut, dibersihkan, dirapikan. Kemudian fitrah lagi diajarkan Nabi apa? Pakai minyak wangi dan sebagainya. Kenapa kita semua tidak melakukan itu semua? Khususnya untuk pasangan kita yang sangat kita cintai, untuk menciptakan selalu keindahan dan keindahan dan keindahan. Lihat, wanita zaman sekarang Masya Allah, ada yang tidak pernah kenal dandan, Masya Allah, acak-acakan. Ada yang mulai kenal dandan tapi salah dandannya. Kalau suami pulang malam hari, sudah dandan dia. Sehingga ngelihat istrinya, Masya Allah, suaminya mau tidur dengan istrinya full tempelan, masker. Ya. Kalau pakai masker tuh, masker tahu ya? Waktu suami pergi pakai masker, suami datang sudah wangi, bau pandan begitu. Oh, suami datang pakai masker, bingung lah suaminya. Waduh, nasib sama badut saya nih.
Coba. Karena banyak ibu-ibunya ini kayaknya harus porsinya banyak ibu-ibu dulu nih. Makanya kalau ibu-ibu bawa bapak-bapaknya, kalau suaminya pada di bawah nanti akan dapat banyak suaminya nanti. Ada bagian masing-masing. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajari keindahan Sayyidah Aisyah semuanya. Dandan yang wangian dan sebagainya. Sampai nanti ada pendidikan. Ini ada silsilahnya ibu. Sampai mohon maaf hubungan yang sangat intim pun ternyata harus ada pendidikannya. Hubungan suami istri. Ini kita orang dewasa. Kita tidak akan berbicara tentang haram zina. Zina tidak masuk dalam bahasan orang mulia. Nggak ada zina bagi orang mulia. Zina hanya orang rendah yang melakukan. Tapi di saat kita berbicara hubungan seks, kita bicaranya halal. Nanti akan dibahas. Cuma 2 jam mau menyelesaikan semuanya. Nggak, harus ada silsilah berikutnya nanti. Ini hanya kasih muqaddimah saja, nanti ada silsilah. Ini silsilah panjang, mewujudkan keindahan dalam rumah tangga. Dan kami juga menghimbau kepada suami kadang egois. Istrinya harus dandan cantik dan sebagainya. Tapi suaminya Masya Allah, acak-acakan. Tidak benar juga. Bergurulah dari Nabi Rasulullah tuh, Siti Aisyah pernah ditanya, "Ya Aisyah, apakah yang dilakukan Rasulullah pertama kali masuk kamarmu?" Rasulullah menjawab, apa Siti Aisyah menjawab, "Rasulullah kalau masuk kamarku tidak lupa mencelupkan tangannya di baskom yang sudah disiapkan. Ada di depan kamar Rasul, baskom itu air. Jadi tangannya dicelupkan, kemudian rambutnya dibasahi. Karena tadi kena kuda dan sebagainya, kenapa? Kena terpaan angin, sehingga mulai acak-acak. Tapi acak-acakan Nabi masih ganteng loh ya. Jangan dianggap Nabi kalau acak-acakan lalu berantakan gitu, enggak. Pun demikian Nabi masih meyakinkan kepada Siti Aisyah kalau beliau adalah berdandan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan siwak. Ada apa dengan siwak? Padahal mulut Nabi adalah wangi bersih. Meyakinkan kepada sang istri kalau Rasulullah sudah membersihkan mulutnya. Kenapa? Sebab kalau di kamar kebiasaan Nabi adalah menghibur sang istri. Kalimat menghibur maknanya luas, tidak usah dipanjang lebarkan. Dan istri Rasulullah menghibur istrinya. Allah, sallu ala Sayyidina Muhammad. Makanya kami selalu menghimbau kepada para suami kalau pulang pergi, pulang kerja, tolonglah mampir toilet-toilet umum begitulah, bersih-bersih dikit, pakai minyak wangi. Jadi kalau sudah ketemu sama istri nanti sudah maksimal. Jangan sampai istrinya nanti ngobrol itu segala aroma muncul begitu. Nah, sampai istri yang ngomong setengah jam, "Bang, dari mana bang?" Dapat. Paling tidak bersih-bersih. Ini juga seni. Bersih dirilah. Biar pede, percaya diri. Pede bahasa Indonesianya pede, percaya diri. Ini adalah satu gambaran-gambaran diajarkan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak. Bahkan kalau kita membaca hadis-hadis itu kadang-kadang sesaat kita membaca dengan bahasanya ahli fikih. Sesaat kami harus membaca bahasanya guru cinta. Ada sebagian wanita membahasanya dengan kebencian dengan Nabi. Hasilnya adalah negatif. Satu hadis Nabi yang akhir ini kami ketemukan adalah idza da'a ar-rajul imra'atahu, hadis Bukhari, rawahu Bukhari, idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anatul malaikatu hatta tusbih. Jika ada seorang wanita diajak ke atas ranjang, ke atas kasur oleh sang suami, lalu sang wanita tersebut tidak mau, ogah-ogahan, enggan, menolak, kemudian menginaplah sang suami dalam keadaan marah, maka wanita itu dikutuk oleh malaikat sampai pagi. Ini coba, ada 2 model wanita yang membaca hadis ini. Yang tidak pernah kenal kemesraan, yang tidak pernah kenal keindahan, risih dengan hadis itu. Tapi yang sengerti seni bercinta akan paham bahwasanya, lihat Nabi Muhammad menyebutkan apa? Diajak kemana coba? Istrinya diajak kemana? Ke atas ranjang. Bukan suruh berjemur di bawah terik matahari, bukan suruh membuatkan kopi pun tidak, bukan suruh menanak nasi, bukan suruh mencuci baju, akan tapi diajak di atas ranjangnya. Sudah begitu nggak mau dimarahi, suruh menemukan kenikmatan, keindahan, dipaksa lagi, apa enggak seindah-indahnya keindahan ini. Cuma ada sebagian wanita menangkap dengan, "Wah, apaan dikit-dikit laknat." Ini di Indonesia ada muncul pemikiran-pemikiran ngaco ini, seolah-olah ini merendahkan wanita. Oh bukan, kamu bukan diajak suruh nyangkul, bukan suruh naik gunung, bukan. Akan tapi kau disuruh diajak oleh suamimu ke atas ranjangnya untuk menciptakan keindahan. Sudah begitu dipaksa, kalau nggak mau awas, malaikat murka sama kamu lah. Oh tidak dipaksa oleh malaikat saja mau kok. Cuman membacanya itu kadang-kadang salah. Membacanya adalah membaca karena dia tidak ngerti seni bercinta. Kalau seorang wanita paham seni bercinta, oh sampai begini ya begitu, karena pentingnya keindahan. Sebenarnya harus pahamkan wahai para istri. Seorang suami itu di saat menginginkan yang satu ini, karena dia adalah mungkin seorang yang sangat soleh.
Karena di luar suami itu kerjaannya di luar melihat bermacam-macam. Karena dia suami yang soleh, lihat haram, lihat ini. Dia akan sudah, aku tidak boleh lihat yang haram. Aku punya halal di rumah. Bayangkan sampai di rumah, tak taunya istrinya ogah-ogahan. Ayo apa yang terjadi? Naik pitam. Saya laki-laki, bapak laki-laki. Saya ukur diri saya sendiri dan begitulah kenapa Rasulullah menggambarkan semacam ini. Kenapa? Ini orang yang soleh tidak akan memuaskan dengan cara yang haram. Saya punya yang halal di rumah. Cuman subhanallah banyak wanita itu, insya Allah ini solehah semua, nggak seperti itu. Banyak wanita itu kalau sudah urusan yang satu ini tidak tahu ogah-ogahan. Alasan kadang-kadang nyuci piring lama-lama, nyutup pintu lama-lama. Ada enggak di sini begitu? Kok enggak kompak ini? Ada model wanita yang ogah-ogahan, subhanallah. Biasanya nggak pernah nyuci piring, sekarang gara-gara ada isyarat istri suaminya ngajak begitu, masih sibuk nyuci piring, Bang. Allah, sebenarnya saya ngajari koreksi diri aja kok. Sadar aja deh gitu loh. Karena kalau orang sadar cepat benar, cepat baik. Kemudian nanti setelah itu ada masalah hubungan suami istri. Ini belum poin-poinnya. Hubungan suami istri hendaknya Anda jalani dengan penuh